Halo, jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Anda? Sehat selalu? Mudah-mudahan Anda tetap sehat. Dalam video sebelumnya saya bahas tentang hemoroid atau hemoroid itu wasir atau juga ambeien. Nah, kemarin itu sudah dibahas tentang gejalanya, ciri-ciri dan penyebabnya, juga sedikit disinggung dengan pantangan-pantangannya. Nah, untuk saat ini akan lebih detail lagi, akan saya sampaikan pantangan lebih detail, lebih lengkap. Juga anjurannya lebih lengkap lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, simak video ini sampai selesai. Namun bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe video ini atau channel ini. Mudah-mudahan dengan subscribe itu Anda akan mendapatkan notifikasi terus apabila ada video-video kami selanjutnya, agar tujuannya Anda juga akan lebih sehat karena bertambah pengetahuan. Ya, baik, saat ini akan saya sampaikan pantangan lebih detail ya. Jadi ini ada produknya, ini adalah hemoroida. Hemoroida 1, ini hemoroida 3, ini satu paket. Untuk pengobatannya itu harus benar-benar telaten ya, tidak boleh asal-asalan atau hanya sekedar coba-coba, itu nggak akan berhasil. Tapi kalau serius Anda juga pantangannya diperhatikan, anjurannya juga diperhatikan, ini akan berhasil dengan baik. Nah, ini juga herbal, lebih aman, tidak melakukan tindakan kedokteran, tidak melakukan tindakan medis, atau juga tidak minum obat-obat kimia. Untuk jangka panjang akan lebih aman. Jadi pantangan utama selama minum obat wasir hemoroida ini adalah, satu adalah makanan yang bersantan. Misalnya nasi uduk, rendang, kemudian opor, gulai, kari, itu adalah yang bersantan. Pantangan yang kedua adalah semua yang digoreng, gorengan, semua yang digoreng, itu dihindarin. Kemudian makanan minuman yang bersifat pedas atau makan minuman yang bersifat panas, itu seperti makanan yang mengandung cabai, kemudian cengkeh, daging kambing, daging celeng dan sebagainya. Ikan laut sebaiknya dihindarin ya, konsumsi hanya ikan air tawar. Kemudian bumbu-bumbu yang seperti mecin dan sebagainya. Kemudian ikan asin, jeroan juga yang berlemak, itu semua akan menyebabkan nyeri. Andai kata Anda penderita wasir, ini akan menyebabkan timbulnya rasa nyeri. Kemudian hindari jamu-jamu yang sifatnya panas, seperti jamu tolak angin, jamu pegelino, dan lain-lain. Kemudian makan minuman yang mengandung gas seperti cumi-cumi, durian, kemudian nangka, nanas, lengkeng, salak, pisang, duku, anggur, sawi, dan apel, serta toge. Kemudian yang keenam, makanan minuman yang bersifat kecut atau asam seperti jeruk, stroberi, cuka, yogurt, buah yang asam, asam jawa, pempek, asinan, itu semua harus dipantang. Kemudian minuman yang sifatnya merapuhkan pembuluh darah, apa itu? Seperti kopi, minuman bersoda, juga minuman beralkohol. Kemudian makanan yang mengganggu lambung atau sulit dicerna seperti mie, spaghetti, pangsit, bakso, daging sapi, dan lain-lain. Yang kesembilan adalah makanan minuman yang sifatnya dingin seperti es batu, es krim, es kue, buah dingin, minuman botol kemasan dingin, itu juga dihindari. Untuk sementara hindari aktivitas yang membuat ketegangan pembuluh darah vena seperti mengejan, angkat-angkat beban berat, karena bisa mengakibatkan pembuluh darah vena pecah kembali dan melebar. Itu karena juga salah satu penyebab wasir berdarah adalah pecahnya pembuluh darah vena di sekitar anus. Kemudian bumbu-bumbu yang dilarang sifatnya panas seperti jahe, lengkuas, sereh, lada ya. Kemudian jinten hitam, habatus sauda, pala, madu, kencur, susu, dan mentega. Nah, itu tadi adalah pantangannya. Emang banyak, tapi emang begitu kalau emang mau sembuh cepat. Ini untuk wasir, karena pengobatan wasir itu gampang-gampang susah. Kalau dipraktekin 100% gampang, tapi kalau tidak juga sulit. Kemudian pola yang benar apa? Yang harus dan dianjurkan itu seperti apa? Nih, pola makan penderita wasir ya. Yang satu adalah ikan tawar seperti gurame, patin, emas, mujair, gabus, bawal tawar, kemudian bayam tanpa lengkuas, sop tanpa lada, sayur buncis, sayur kacang panjang,
sayur labu, labu siam wortel, sayur rebung, sayur katuk, susu kedelai, bubur kacang hijau tanpa santan, tanpa jahe, tempe, tahu, itu semuanya boleh. Bumbu-bumbu yang dibolehkan seperti apa? Bawang putih, bawang merah, kemiri, kemudian garam, kecap, itu boleh. Itu untuk anjurannya. Buah-buahan, jus boleh. Itu tadi pola makannya yang untuk sehari-hari, makanan pokok ya. Kemudian anjurannya apa aja? Nih, anjurannya adalah 1. Lakukan olahraga secara rutin dan teratur dengan jalan santai seminggu 2 atau 3 kali. Yang kedua, perbanyak makan sayur-sayuran dan sangat dianjurkan makan buah-buahan yang mengandung serat dan banyak konsumsi air putih. Yang ketiga, konsumsi jus pagi dan sore masing-masing 1 gelas. Pir 1 buah, bengkuang 1 buah, loba atau pepaya, kemudian wortel. Itu. Jika buang air besar agak sulit, buah yang baik itu pepaya dan melon. Bisa ditambah jus lidah buaya. Tuh anjurannya, anjuran untuk tambahan sehari-hari. Ini ada faktor penyebab kenapa sembuh dan kenapa tidak sembuh. Misalnya kok masih nyeri, masih ada benjolan, kemudian tidak bisa masuk benjolannya, bahkan berdarah. Kemungkinan seperti ini. 1. Anda penderita wasir tetapi pola makan sembarangan. Ya, kemudian tidak disiplin, tidak taat 100% baik pantangan maupun anjurannya. Yang kedua, Anda penderita kanker anus. Bisa saja. Kok wasir nggak sembuh-sembuh? Berarti salah satunya kemungkinan adalah kanker anus. Jika Anda sudah taat ikut pantangannya dan anjuran masih belum ada perubahan, kemungkinan Anda menderita kanker anus. Coba lakukan observasi, dicek ke spesialis internis rumah sakit. Yang profesional, jangan memeriksakan ke dokter umum ya. Oke. Yang ketiga, metabolisme Anda sangat lemah atau rapuh. Jika metabolisme Anda rapuh atau sangat lemah, diperlukan beberapa paket agar bisa terlihat hasilnya. Maksudnya beberapa paket ini ya, ini 1 paket. Konsumsi herbal hasilnya tidak instan seperti makan cabai. Seperti minum 1 paket atau minum tidak disiplin, sementara kondisi metabolisme Anda sangat rapuh atau kurang efektif, coba lanjutkan pengobatannya. Perlu kejujuran dari Anda ya, apakah Anda disiplin minum obat atau tidak. Taat pantangan dan anjuran. Penyakit wasir, pola makan nomor 1 dan obat itu nomor 2. Yang keempat, kalau nggak sembuh-sembuh, Anda salah pilih produk. Perhatikan ya, misalnya A, pendarahan saja, berarti pilih hemoroid 1 dan hemoroid 2. Ini ya. B, pendarahan plus benjolan, pilih hemoroid 1 dan hemoroid 3 dan salebnya. C, benjolan saja stadium 1, 2, pilih hemoroid 1 dan 3. Kalau stadium 3 dan 4, pilih hemoroid 1, 3 dan salebnya. 5. Untuk tubuh yang metabolismenya lemah diperlukan beberapa paket agar terlihat hasilnya. Keenam, untuk hasil maksimal penyembuhan dengan herbal 1 paket terdiri dari obat, pantangan, dan anjuran. Itu penting. Ya. Cara minumnya herbal ini selama pengobatan itu 3 kali sehari, masing-masing 2 kapsul. Pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, dan malam 2 kapsul. Ingat, kesembuhannya ini juga kerjasama antara obat dengan kebiasaan Anda, makan, minum, dan aktivitas Anda agar berhasil dengan baik. Itu tadi ya, jadi itu adalah pantangan detil, kemudian anjurannya, juga obat dan cara minumnya obat wasir hemoroid ini. Semoga berhasil bagi Anda yang menderita wasir yang berlama-lama. Ingat, wasir itu kalau berlama-lama, bertahun-tahun berbahaya, bisa menjadi kanker anus. Untuk itu segera diobati, segera pantangannya diikuti.
Demikian Sobat Sehat, share dan sampaikan kepada rekan-rekan Anda video ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena banyak masyarakat Indonesia dengan pola hidupnya yang seperti sekarang ini banyak penderita wasir atau hemoroid atau ambeien. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.